Bab 879. Harapan. Melihat Roni Liao yang menangis, hati Louis Lu dipenuhi dengan emosi. Sulit untuk membayangkan bahwa pria yang terlihat begitu cerah dan ceria di permukaan ini memiliki masa lalu yang mengerikan. Semua orang di sekitarnya adalah pewaris darah, kecuali dirinya sendiri, dan wajar jika dia dikucilkan. Selain itu, dia telah digelar sebagai sampah sejak kecil dan dikelilingi oleh suara-suara cemoohan. Jika dia tidak memiliki hati yang besar, Roni Liao mungkin sudah hancur sejak lama. Selama bertahun-tahun, aku tidak berani memikirkan masa lalu dan memaksakan diri untuk melupakan keluarga sekte rahasia manapun. Aku, Roni Liao, berasal dari sekte Kaisar Pedang dan tidak memiliki hubungan dengan sekte rahasia. Hanya saja, Roni Liao menghela nafas panjang. Roni Liao memaksa dirinya untuk melupakan. Dan ditambah dengan fakta bahwa sekte rahasia telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Dia jarang mengingat masa lalu yang tidak menyenangkan itu lagi. Sayangnya, kemunculan keluarga Liu saat ini sekali lagi membangkitkan ingatannya. Keluarga Liu telah muncul kembali di dunia. Apakah keluarga Liao akan tertinggal jauh di belakang? Sikap seperti apa yang harus diambil untuk menghadapi keluarga Liao jika dia bertemu mereka lagi suatu hari nanti? Roni Liao menghela nafas penuh dengan emosi. Setelah beberapa saat, tangannya terkepal. Matanya yang tajam menatap Louis Lu dan air mata syukur sekali lagi menyembur keluar. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan darah warisanku saat aku mencapai usia parubaya. Dulu, ketika dia tidak dapat mengaktifkan darah warisannya, semua orang mengira bahwa Roni Liao adalah orang tidak berguna dan kekuatan darah warisan tidak ada di tubuhnya. Termasuk Roni Liao sendiri. Jadi dia kemudian menyerah. Baru hari ini Roni Liao menyadari bahwa itu bukan karena dia tidak mewarisi kekuatan darah warisan, tetapi karena kekuatan darah warisannya sangat tersembunyi sehingga dia tidak dapat memobilisasi dengan mengandalkan metode rahasia pewarisan darah saja. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal. Dan pil yang baru saja diberikan Louis Lu padanya adalah kekuatan eksternal yang kuat. Louis Lu sepertinya bisa memahami perasaan Roni Liao. Pengaktifan darah warisannya kali ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tapi juga menghancurkan segala keraguan Roni Liao yang dia miliki di masa lalu, dan menghilangkan kabut yang menutupi hatinya. Inilah sebabnya mengapa barusan Roni Liao mengatakan bahwa Louis Lu telah memberinya harapan untuk terlahir kembali. Ketua Sekte, bolehkah aku memberikan salah satu pil itu pada Negi? Roni menenangkan diri dan bertanya dengan penuh ekspektasi. Umumnya, jika Roni Liao benar-benar tidak mewarisi kekuatan darah warisan, kecil kemungkinan bahwa putranya, Negi Liao, akan memiliki kekuatan darah warisan. Belum lagi Roni Liao menikah dengan wanita asing, dan kemungkinan memiliki anak dengan kekuatan darah warisan akan semakin kecil. Tapi itu semua hanyalah teori. Seseorang harus hidup dengan harapan. Jadi, Roni Liao masih mewariskan metode rahasia pewarisan darah kepada Negi Liao meskipun dia tahu kemungkinan itu kecil. Dia berharap untuk melihat keajaiban aktivasi darah warisan antar generasi. Hasilnya jelas. Negi Liao gagal. Sekarang darah warisan Roni Liao telah diaktifkan. Itu berarti dia memiliki darah warisan tersembunyi di dalam tubuhnya. Jadi bagaimana jika putranya juga berada dalam situasi yang sama? Roni Liao pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Louis Lu mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan memberimu sebuah pil.
Kamu dapat membawanya kembali agar Negi Liao meminumnya. Aku juga menantikan efeknya. Roni Liao sangat terharu. Louis Lu sebelumnya telah menetapkan aturan bahwa setiap orang harus meminum pil di depannya, yang menunjukkan bahwa Louis Lu pasti mengkhawatirkan sesuatu. Namun pada saat ini, dia benar-benar setuju jika Roni Liao membawa pilnya dengannya. Ini menunjukkan bahwa Louis Lu sangat mempercayainya. Bersambung. Bab 880. Harapan putus asa. 1. Kunlun. Di suatu formasi sihir tersembunyi, ada sebuah keluarga rahasia besar yang terletak di Kunlun, keluarga Liao. Sama seperti keluarga Liu, keluarga Liao juga tersegel oleh seorang pendekar misterius di waktu yang bersamaan. Saat ini segel telah terlepas. Mengenai kapan segel terlepas, seharusnya baru tidak lama lalu, saat Louis Lu pergi ke kediaman keluarga Jin di gurun barat laut. Pergi membantu Karin Chu membunuh totem raksasa Raja Kalajengking beracun. Ketika Raja Kalajengking beracun mati, ada sebongkah segel kristal yang hancur di dalam tubuhnya. Dan sejak saat itu juga, segel keluarga Liao sudah terlepas. Kondisinya sama persis ketika keluarga Liu terbebas dari segel. Namun, setelah keluarga Liu terlepas dari segel, mereka langsung menyebarkan kabar tersebut meluas. Kemudian mengutus Fugi Liu pergi berkeliling. Dan dengan cepat seluruh Kunlun tahu tentang keluarga Liu yang sudah terbebas dari segel. Sedangkan keluarga Liao berbeda. Keluarga Liao sangat tersembunyi. Bagaimanapun mereka sudah tertutup selama 20 tahun. Mereka tidak dapat menjamin bagaimana kondisi di luar sana. Jadi keluarga Liao hanya mengutus orang pergi keluar mengumpulkan informasi secara diam-diam. Memilih untuk tidak mengeluarkan suara untuk sementara waktu. Dan sebenarnya segel keluarga Liao sudah terlepas untuk sementara waktu. Namun hingga saat ini masih belum ada orang yang mengetahui tentang hal ini. Di prasasti rahasia leluhur, seorang petua sepertinya menyadari sesuatu. Kemudian berkata sembari mengerutkan alisnya, aneh. Kenapa bisa muncul aura darah warisan yang baru? Apa jangan-jangan ketika tersegel, ada anggota keluarga yang tertinggal di luar? Seharusnya tidak. Saat itu pendekar itu sangatlah kuat. Dia telah meminta mereka untuk berkumpul. Sedangkan keluarga Liao sama sekali tidak berani membantah. Jadi tidak mungkin ada anggota keluarga yang tertinggal di luar. Kalau begitu mengenai aura darah warisan yang tiba-tiba muncul ini bagaimana bisa muncul? Tonggak Liao. Kamu pergilah keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ingat untuk jangan membuat masalah. Kita masih harus mengamati beberapa waktu. Setelah itu baru memutuskan ingin menunjukkan diri atau tidak. Petua memanggil seseorang, lalu berkata, mengerti. Pria paruh-baya yang bernama Tonggak Liao mengangguk. Kemudian pergi tanpa suara. Sekte Pedang Kaisar. Roni Liao yang sekarang sangatlah tegang. Dia telah membawa pulang pil obat yang Louis Lu berikan. Kemudian sudah beberapa kali memastikannya. Negi Liao ingat mengenai mantra metode rahasia pewarisan darah. Sehingga dia baru dengan tenang membiarkannya memakan pil obat tersebut. Sebenarnya Negi Liao tidak tahu mengenai mantra itu. Dan juga tidak tahu darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah dari keluarga Liao. Roni Liao tidak memberitahunya semua ini. Tujuannya agar Negi Liao tidak terpukul. Bagaimanapun, dengan mengesampingkan faktor lain, bagaimanapun Negi Liao ini mendapatkan keuntungan dari Louis Lu. Saat muda sudah menguasai ilmu pedang tingkat master. Ini sudah merupakan pencapaian yang tidak biasa. Ayah, apa lagi yang kamu lakukan?
Setelah Negi Liao menelan pil, dia bergumam, ayahnya ini benar-benar merepotkan. Sejak dia kecil dirinya sudah diminta mempelajari sebuah mantra mental, sebuah mantra yang sama sekali tidak berguna. Hari ini juga seperti itu. Dia tiba-tiba meminta dirinya mempelajari kembali beberapa mantra. Lalu memintanya untuk menelan sebuah pil yang tidak dia ketahui asalnya. Negi Liao tidak memahami alasannya. Tutup mulutmu, lalu rasakan perubahan di dalam tubuhmu. Roni Liao berkata dengan wajah yang tegas. Dari nada bicaranya, dapat terasa raas tegang dan ketidaksabarannya. Dengan memiliki waktu yang seperti sekarang ini, lebih baik aku pergi mempelajari ilmu pedang. Negi Liao kembali bergumam. Namun sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba dia meraung kesakitan. Bagian tubuhnya seketika menjadi merah. Ayah, ternyata kamu memberikan racun pada putra kandungmu sendiri. Apa maksudmu? Cepat diam. Lalu lafalkan mantra tadi. Roni Liao berteriak. Ekspresinya terlihat sangat bersemangat ketika gejala seperti ini muncul. Berarti di dalam tubuh Negi Liao juga terdapat kekuatan darah warisan yang tersembunyi. Haha, ini adalah sebuah keajaiban. Dahulu dirinya ditertawakan sebagai orang yang tidak berguna oleh sekumpulan orang itu. Lalu diusir oleh mereka. Bahkan di saat itu dirinya hampir mati. Dirinya di saat itu bukankah sangat mengenaskan? Hanya saja siapa yang bisa menduga. Beberapa tahun telah berlalu. Aku tidak hanya telah mengaktifkan kekuatan darah warisan di tubuhku. Bahkan putraku juga memiliki kekuatan darah warisan. Kami ayah dan anak sama sekali tidak kalah dengan kalian keluarga Liao. Saat ini Roni Liao sangat bersemangat. Matanya dipenuhi dengan ketidaksabaran atas masa depan. Pengalaman kali ini dapat dikatakan sebagai kelahiran kembali bagi ayah dan anak ini. Saat ini, Negi Liao sedang merasakan rasa sakit yang hebat. Tubuhnya seperti akan meledak. Darah mengalir dengan cepat. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Ketika mendengar ucapan ayahnya, Negi Liao segera melafalkan mantra mental. Ajaibnya adalah teknik mental yang dahulunya dia kira sama sekali tidak berguna. Saat ini ternyata memunculkan keajaiban. Darahnya yang mengalir deras. Setelah dia melafalkan mantra, ternyata berubah menjadi beraturan. Kondisi ini seperti air sungai yang sebelumnya sangat deras. Tiba-tiba mendapatkan pengalihan, sehingga mulai mengalir dengan teratur ke segala arah. Rasa sakit di dalam tubuh Negi Liao mulai berkurang. Namun tubuhnya tetap panas. Saat ini Reiki sejati juga mulai menyebar keluar dengan kehilangan kendali. Dan membentuk badai Reiki sejati di sekitar tubuhnya. Wush wush. Negi Liao tidak berhenti menghela nafas dengan berat. Aliran energi darah merambat ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya merambat ke seluruh titik syarafnya. Tidak berhenti menghantam Reiki sejati di dalam titik saraf. Seperti ingin menerjang sesuatu. Duang. Akhirnya, setelah titik saraf mengeluarkan suara yang keras, energi darah itu sepenuhnya menyatu dengan Reiki sejati. Dan setelah itu, Reiki sejati milik Negi Liao yang menyebar keluar berubah menjadi warna merah. Hancurkan. Negi Liao berteriak. Dia tiba-tiba berdiri. Seluruh rasa sakit tadi, semuanya berubah menjadi sebuah ledakan energi yang luar. Kemudian dia lampiaskan keluar dengan sebuah tinjuan. Duang. Sebuah dinding batu yang keras ada di depan sana hancur. Namun Reiki sejati merah masih tidak berhenti. Reiki sejati menembus dinding batu, menerjang beberapa jarak, kemudian baru menghilang. Negi Liao sendiri sangat terkejut. Biasanya energinya tidak sekuat ini.
Apa yang terjadi dengan hari ini? Lalu, Reiki sejati miliknya kenapa tiba-tiba menjadi warna merah darah? Ini tidak terlihat seperti warna yang normal. Negi Liao memandangi dinding batu yang berubah menjadi bubuk. Dia memandangi mahakarya dia. Kemudian dia memandangi Reiki sejati miliknya sendiri. Tercengang untuk beberapa saat. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah. Roni Liao, kamu ini menipu anakmu sendiri. Ternyata kamu membuat aku berkultivasi iblis. Bersambung.